sebesar yang Dia pikirkan untuk saya dan saudara. Dia rela mati buat kita. Dia dikuburkan dan Dia bangkit pada hari ketiga. Kita bersyukur karena iman kita kepada Yesus tidak sia-sia. Curahkan kuasa. Kami rindu mengalami lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu mengalami pemulihan yang luar biasa. Kuasa kebangkitan-Mu menyembuhkan kami. Kuasa kebangkitan-Mu membebaskan kami. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus kami mengizinkan apa? Roh Kudus ambil alih semuanya. Roh Kudus ambil alih. Roh-Mu yang akan berbicara. Roh-Mu yang akan berbicara. Menyatakan kebenaran-Mu. Oh Yesus, haleluya. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami tinggikan semua dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya berikan kesempatan Roh Kudus bekerja di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang terbelenggu Engkau lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat bagi Raja di atas segala raja. Engkau yang telah mati, dikuburkan, dan telah bangkit dari antara orang mati. Di dalam nama Yesus Kristus, yang siap dipulihkan, yang siap diberkati. Sama-sama katakan. Haleluya bagi Tuhan Yesus Kristus. Glorifikasi yang manis. Haleluya. Silakan dulu. Shalom saudaraku. Shalom. Ya, apa kabar? Luar biasa tuh biasa di luar? Luar biasa ya. Suka biasa di luar juga ya. Kalau kita di dalam terus pasti hidup kita stres, betul nggak?
Iyalah, ya kan. Hari gini kita di dalam terus ya, nggak pernah pergi keluar, pasti stres. Tadi saya baru bicara sama Pak Pendeta ya. Saya bilang kita kalau pergi keluar kota itu berusaha untuk agak diperpanjang gitu loh. Walaupun tugasnya 2 hari atau 3 hari agak diperpanjang. Kenapa? Kita mau nikmati hidup ini, ya kan? Pada waktu Yesus dia habis pelayanan, dia jalan-jalan juga kemana? Healing kemana? Ke Danau Galilea, ya kan? Keliling-keliling menikmati pemandangan yang indah. Artinya bahwa dia juga butuh refreshing dan manusia juga butuh refreshing. Siapa yang di sini gak butuh healing? Angkat tanganmu. Wah, apalagi zamannya sekarang ya, banyak tempat-tempat bagus. Dan terima kasih untuk panitia yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memberitakan kabar baik pada hari ini. Dan Bapak Gembala secara khusus juga terima kasih. Luar biasa, hari ini aku benar-benar sedang mengikuti konser Alpha Omega, bukan konsernya Blackpink ya. Apa yang membedakan konser Alpha Omega dengan Blackpink? Apa yang membedakan? Ada yang tahu? Hah? Ya, beli tiket ya kan? Mungkin 300.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, bahkan ada yang VIP bisa 8 juta ya. Bisa berani untuk bayar itu. Ke gereja tiketnya berapa? Gratis ya, persembahannya kan 2.000 wal. Betul nggak? Makanya saudaraku, kayaknya uang yang paling kecil itu yang paling banyak bertobat. Yang merah jarang bertobat saudaraku, kan jarang ditemuin ya kan? Bagikan menyisir jarum di benih ya, di apa? Jarum ini mana yang merah ya? Gitu. Ya, tapi saya percaya cuma di tempat ini pasti tidak ada. Amin, amin. Sehingga bendahara nggak perlu menyisir yang merah-merah. Begitu keluar langsung nongol merah. Padahal amplop yang merah, nggak tahu isinya. Saudaraku, ya kalau Blackpink itu ya biasanya yang depan penuh saudaraku. Tapi kalau konsernya Alpha Omega atau gereja-gereja lain ya, orang-orang pada nggak mau duduk di depan. Kenapa ya? Padahal gratis loh. Tapi kalau konsernya Blackpink mereka mau yang VIP, bayar mahal nggak apa-apa, yang paling depan. Tapi konsernya Tuhan Yesus banyak yang maunya di belakang. Kenapa saudaraku? Kenapa? Satu, malu, ya, nggak percaya diri. Loh, nanti dianggapnya soleh, rohani. Saudara, kita mau bertemu dengan Yesus, jangan lihat, jangan dengarkan apa kata orang, tapi dengarkanlah apa kata Tuhan. Gak usah lihat kiri kanan, kita fokus dengan Tuhan. Hari ini kita sedang konser. Teman saya, dia bilang ini, enak banget ya di agamamu, setiap minggu konser. Yes, karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kita harus konser, amin. Yes, ya, lagunya udah semangat. Great is our God, ya kan, berarti Allah kita yang besar, Allah kita yang luar biasa, sesuai dengan tema pada hari ini, the greatest man, ya kan? Artinya manusia yang perkasa, manusia yang luar biasa. Siapa manusia yang perkasa? Siapa manusia yang luar biasa? Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada satu pribadi yang besar, yang lebih besar, yang terbesar, apakah kita tidak akan ada masalah? Apakah kita berarti bebas dari persoalan? Tidak, karena Tuhan tidak pernah menjadikan langit itu selalu biru, dan Tuhan tidak pernah menjadikan jalan itu selalu rata. Tetapi Tuhan selalu mengizinkan kita ketika kita lewat jalan yang bergelombang, yang berbatu-batu, dan Tuhan mengizinkan langit itu tidak selalu biru, tapi Dia berjanji akan menyertai kita meskipun langitnya kelabu dan jalannya bergelombang atau berbatu-batu. Karena saya percaya Allah kita ternyata bukan mati saja, tapi Dia bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu kita bersyukur. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang tidak mati, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ya, Musa mati, ya kan? Terus kemudian Daud mati. Terus kemudian siapa lagi? Orang-orang terkenal di dalam tokoh-tokoh Alkitab, Paulus juga mati. Apakah mereka bangkit dari antara orang mati? Tidak, saudara. Nanti tunggu waktunya sama-sama dengan saya dan saudara. Dia akan bangkit ketika Yesus Kristus datang yang kedua kalinya menjemput kita yang diarah. Amin. Dan Yesus ini adalah kebangkitan Yesus adalah sebuah pekerjaan Tuhan. Bapa kita itu pekerjaan yang awal, yang sulung, yang pertama dari bangkit dari antara orang mati. Semua nabi boleh sama, ya kan? Semua mungkin tokoh-tokoh boleh sama, tetapi satu juru selamat yaitu Yesus Kristus, ya. Tidak ada yang lain. Berarti saudara, ketika kita percaya the great man, artinya bahwa great man, bahwa kita percaya bahwa Allah yang kita sembah sebuah satu pribadi yang tidak ada duanya, tidak ada bandingannya. Saudara dibandingkan dengan yang tidak ada, saudara akan menemukannya, saudaraku.
dibanding-banding ke, saing-sainge, yo mesti kalah jelas. Karena Yesus kita itu the best ya. Yesus kita luar biasa, nggak ada yang bisa, nggak ada tandingannya. Maka dari saudara tidak rugi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Nggak ada duanya, nggak ada yang lain. Dan teman saya bilang, kamu enak banget jadi agama, apa kamu? Aku jadi orang Kristen enak ya, tiap hari minggu konser. Iya, enak. Satu ya. Jadi orang Kristen paling enak satu, boleh makan daging. Hah? Ya? Boleh makan daging? Ya kan? Kedua apa lagi? Boleh makan daging? RW, ya kan? Tapi sekarang ditangkap sama dog lover, ya kan? Jadi kalau kita motong RW di video bisa ditangkap, ya. Jadi potong apa ya? Kira-kira ditangkap. Padahal kan semua binatang merah yang aku makan, ya kan? Kecuali kereta api, itu pun gak ada yang keras. Itu aja enaknya jadi orang Kristen, sudah masuk surga, ya kan? Betul nggak? Terus boleh makan daging babi, ternyata daging babi itu enak banget deh, ya kan? Tiada duanya. Kalau orang Manado plus daging tikus lagi boleh makan. Terus apa lagi? Plus lagi, ya kan? Kelelawar boleh makan. Makanya jangan main-main dengan orang Manado ya. Saudara kalau main-main sama orang bisa dimakan, enggak? Iya, ular aja dimakan, apalagi kalian, ya. Tapi ingat, Manado yang di sini udah pada jinak ya, sehingga nggak mungkin makan kalian. Saya mau bilang begini hari ini ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 24 ayat 5 sampai 6. Lukas 24 ayat 5 sampai 6 dan 7 ya, kita sambung dari 7 ya. Mari kita bangkit beri semua, kita akan baca secara bergantian. Nanti ayat 7 baca sama-sama, ayat 5 setia dan serta ayat 6. Lukas 24 ayat 5 sampai 7 ya. Saya baca ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Sama-sama 2, 3. Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang dosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Jadi kita ini ibaratnya sebuah pohon yang ditanam di telaga Tuhan. Ada yang jatuh di semak-semak duri, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tanah yang subur. Nah, kita itu termasuk tanah yang mana, ya kan? Tinggal siapa yang tahu? Saudara dan saya yang tahu. Kita ini termasuk tanah yang mana, ya? Kalau tanah yang berbatu, ya tunggu sebentar, layu, ya kan? Kemudian tanah yang kalau di pinggir jalan jatuhnya diambil oleh burung, ya kan? Terus kemudian kalau semak-semak duri, yaitu tumbuh, tapi karena dihimpit dengan kekhawatiran sehingga tidak menghasilkan buah. Dan Tuhan tidak suka dengan ketiga jenis tanah itu. Tapi saya percaya saudaraku, saya dan saudara orang-orang anak-anak Tuhan yang ketika ditaburi beri firman Tuhan dan saudara tanah yang subur, sehingga saudara akan menjadi orang-orang yang berbuah. Ya, berbuah. Karena kalau ketika pohon itu tidak berbuah, saudara tanam pohon durian udah 10 tahun, ketika pohon itu tidak berbuah, saudara kecewa nggak? Kata penjual bibit durian bahwa ini pohon durian 3 tahun itu harus berbuah, tapi sudah 10 tahun tidak berbuah. Apa yang saudara akan lakukan? Akan saudara tebang. Nah, saudara, demikian juga Tuhan. Ketika saudara bertahun-tahun menjadi orang Kristen, mungkin sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, sudah menjadi anggota gereja, tetapi tidak pernah berbuah, jangan sampai Tuhan yang tebang. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mau bahwa kita itu multifungsi, nggak mau hanya satu fungsi, multifungsi. Karena kita itu lebih daripada Android. Ya, saudaraku, HP Android semua punya ya sekarang ya. Sampai penjual kangkung pun punya HP Android. Kita mau order kangkung, cek ya kan? Tinggal cek bahan di online, kangkung jadi online saudaraku. Jadi jangan main-main, semua serba online ya. Karena sampai satu genggaman kita bisa melihat seluruh dunia. Nah, pencipta atau
pembuat Android itu berharap bahwa setiap orang yang beli Android bisa menggunakannya, bukan hanya call dan SMS ya. Kalau dulu HP Minit call dan SMS ya, atau sekarang WA. Nah, lebih daripada itu, ketika mungkin pembuat Android melihat kalian hanya bisa coba WA dan call, dia akan sedih. Kenapa ini HP yang aku ciptakan begitu canggih tapi tidak difungsikan sedemikian rupa? Nah, saudaraku, kita harus tahu fungsi kita. Kenapa? Ketika kita tidak tahu fungsi kita nggak tahu hidup kita mau kemana. Ketika kita tahu fungsi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya menjadi persoalannya bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen, tapi apa yang kita lakukan selama kita menjadi orang Kristen. Bukan masalah berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang saudara lakukan selama engkau ada di dunia ini. Setelah kita terima Tuhan Yesus Kristus dan kita percaya bahwa Yesus mati dan dia tidak mati selamanya, dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan sembarang Tuhan, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang kuat, meskipun dia dikubur. Kalau zaman dulu Israel ya, kuburannya adalah bentuknya batu, nggak seperti sekarang di Indonesia tanah ya, tanah batu, dan Yesus ditaruh di dalam itu, dibaringkan di dalam kubur itu, nggak ditimbun tanah ya. Nah, karena mendengar bahwa nanti pada hari ketiga dia bangkit, maka tentara-tentara Romawi berusaha untuk bagaimana caranya agar Yesus tidak bangkit, agar Yesus tetap ada di dalam kubur. Maka dari itu dia berusaha untuk setelah memasukkan Yesus ke dalam kubur itu dan langsung ditaruh batu yang sangat besar, diuji coba supaya orang atau murid-murid Yesus nggak sanggup untuk membukanya. Karena ini batunya itu bertonton ya, untuk menutup kubur Yesus, karena nggak mau apa yang dikatakan oleh Yesus itu terjadi, saudaraku. Dan para laskar Romawi, orang-orang Farisi, orang-orang yang menyalibkan Yesus tidak mau apa yang dikatakan oleh Yesus itu terjadi. Kenapa? Mereka begitu takut apa yang dikatakan oleh Yesus itu terjadi. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, batu yang begitu besar menutupi kubur ini, batu yang begitu kuat, bahkan bukan hanya ditutup saja, tapi disegel. Segel berarti mungkin dipakai paku atau bagaimana biar kuat dan tidak ada seorang pun yang bisa membongkarnya, meskipun mungkin 10 murid atau 15 murid, karena sudah disegel. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi saudaraku, apakah segel dan batu yang besar itu menghalang-halangi kebangkitan Yesus? Tidak. Kenapa? Karena Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Dia memang 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Bahwa ketika menunjukkan kealahannya, tidak ada yang bisa menghalang-halangi dia untuk bangkit dari antara orang mati. Itu cuma yang menjadi persoalannya. Banyak murid-murid yang bodoh, murid-murid yang dungu, murid-murid yang artinya biomo, nggak ngerti. Padahal pada waktu Yesus masih hidup, dia udah bicara bahwa nanti aku akan bangkit, aku tidak mati selamanya, nanti aku akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi saudaraku, pada waktu kubur Yesus kosong, mereka bingung, termangu-mangu, aduh, kemana ya? Jangan-jangan ada yang mencuri mayat Yesus. Saudara-saudara, banyak orang Kristen akhir zaman ini seperti murid-murid Yesus pada waktu itu, mendengar firman Tuhan yang sama, pendeta yang sama, ya kan? Tetapi saudaraku, ketika ada masalah, cara responnya itu berbeda, saudaraku. Sehingga ada orang yang terpuruk karena masalah, karena dia menganggap bahwa masalah itu lebih besar daripada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga kenapa? Akhirnya banyak orang Kristen yang stres, orang Kristen yang depresi, karena dia tidak mengerti. Padahal sudah dikasih tahu bahwa Allah yang kau sembah itu bukan Allah sembarang Allah. Allah yang kamu puja itu bukan Allah yang sembarang Allah, tapi Allah yang berbeda dengan Allah lain. Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar, karena dia sendiri Allah yang besar. Tidak ada duanya. Saudaraku, batu yang besar tidak bisa menghalangi dia untuk bangkit, karena dia sendiri adalah Allah. Tapi murid-murid Yesus itu masih belum mengerti apa yang sudah dikatakan oleh Yesus pada waktu dia hidup bersama-sama dengan murid-murid
Yesus Kristus. Banyak orang Kristen seperti itu, meskipun gereja tiap hari Minggu, bahkan Senin sampai hari Minggu tidak ada bolongnya, tidak ada absennya, tetapi dia tidak mengerti ketika dia mengalami persoalan, ketika dia menghadapi tantangan, dia tidak mengerti bagaimana cara mengatasinya. Masih banyak orang Kristen yang pergi ke orang-orang pintar, masih banyak orang Kristen yang pergi ke dukun-dukun, bahkan masih banyak orang Kristen pakai jimat, berusaha untuk memberikan kekuatan. Dan orang-orang seperti itu, meskipun notabene secara KTP Kristen, tapi dia tidak mengenal Allah dengan benar. Kalau dia mengenal Allah dengan benar, pasti dia tahu siapa yang dia sembah, siapa yang dia percayai. Ketika dia percaya dia adalah the great man, pasti dia tahu Allah yang perkasa, seorang pribadi yang hebat. Dia sanggup memberikan kekuatan kepada kita untuk melepaskan dari segala belenggu dosa dan belenggu masalah. Saudara, makanya kalau saudara punya masalah, jangan curhat di sosmed. Banyak orang Kristen curhat di sosmed, ya. Curhatlah kepada Tuhan. Emang Tuhan follow sosmedmu? Enggak kan? Follow sosmedmu enggak? Follow Instagrammu enggak? Follow TikTokmu enggak? Enggak kan? Curhatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Sedangkan teman-teman di sosmed kita nggak tahu kebutuhan kita. Meskipun kalau curhat di sosmed, teman-teman nggak akan memberikan solusi. Tapi kalau kita curhat kepada Tuhan, dia akan berikan solusi kepada kita. Amin. Ya, saudaraku, saudara kenal Agnes Monica ya? Kenal nggak? Serius kenal, pernah ketemu, pernah ngobrol, ya? Tahu, ya kan? Kalau kenal berarti kita bertemu, pernah ngobrol, ya kan? Follow IG-nya enggak? Follow IG-nya? Enggak ya? Ada yang follow? Ada yang follow Presiden Jokowi nggak IG-nya? Ada, aku juga. Dia follow back nggak? Enggak ya? Kenapa sih nggak di follow back? Kenapa? Kenapa nggak di follow back? Dia nggak tahu kita. Dia tahunya rakyat Indonesia ini yang follow saya, tapi nggak tahu Pak Fekita Malehan, dia pelayanan di gereja Gerakan Pentakosta Alpha Omega pada Arab. Dia nggak tahu, tapi Pak Fekita itu tahu siapa Presiden Jokowi, ya kan? Kenapa kita follow dia dan follow back dia? Karena dia nggak kenal kita. Coba ya, kalau Yesus dulu, Yesus zaman dulu ada Instagram, pasti miliaran followernya ya, betul nggak? Wah, ada sudah ada TikTok, lucu juga ya, pasti Yesus main TikTok juga kali ya. Ya, karena Yesus juga manusia. Bahkan ada satu buku bahwa Yesus itu seorang yang humoris ya. Jadi suka bercanda. Kenapa? Ya kan buat Yesus bercanda itu sesuatu yang membuat dia happy, ya kan? Bahkan Alkitab berkatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang matang mengeringkan tulang. Makanya kalau saudara mau hidup kita biar nggak kena sakit penyakit, ya bercanda terus, tapi jangan kelewatan gitu loh, ya. Bercanda, happy, enjoy, menikmati hidup meskipun banyak tekanan hidup. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu lebih di atas persoalan kita. Makanya curhatlah sama Allah kita, ya kan? Kalau saudara curhat sama teman-temanmu, bisa seluruh Bandung tahu, ya kan? Betul nggak? Iya, jangan si A curhat ke B, jangan bilang-bilang ya, aku cerita sama kamu aja. Akhirnya si B ceritalah ke C, tolong dia sudah mengalami masalah dalam pergumulan, tolong doakan. Jangan bilang siapa-siapa, ke D lagi, ya kan? Tolong ya, si A sudah mengalami pergumulan, jangan bilang siapa-siapa ya, doakan. Kira-kira jadi seluruh tahu. Ketika kedengaran, loh, kenapa masalah aku sudah bocor ke sana? Ya salah sendiri. Manusia kan ember bocor, ya kan? Salah siapa? Curhat sama Tuhan, pasti Tuhan tahu bagaimana solusinya yang tepat. Mungkin nggak seperti membalikan telapak tangan, nggak instan seperti masak Indomie, tapi butuh proses dan butuh waktu. Tapi saya percaya jawaban Tuhan itu adalah waktu yang tepat, nggak mungkin nggak tepat. Bahwa ketika Dia mengizinkan kita mengalami problem yang sangat besar, Dia sedang izinkan kita untuk menantikan jawaban Tuhan, untuk menantikan bahwa ada kuasa yang jauh lebih dahsyat, lebih hebat, yang sanggup menolong saya dan saudara, sehingga kita tidak perlu pergi cari
apakah orang pintar itu bisa memberikan solusi kepada kita? Kita mungkin, aduh saya butuh jodoh, udah 40 tahun saya belum ada pasangan hidup, saya mau cari ke orang pintar. Biar orang pintar kasih tahu mana yang cocok. Nggak taunya orang pintarnya juga belum nikah juga. Nggak taunya bisa, oh Tuhan aku mau cari orang pintar biar saya bisa laku gitu kan. Artinya laris dagangannya, usahanya biar habis terus, ya kan? Begitu orang pintarnya miskin juga. Kalau dia laris terus dagangannya pasti kaya, bener gak? Nah, kadang suka aneh, ya kan? Cari orang pintar, padahal mungkin dia gak seperti itu. Hanya kita dibodoh-bodohin oleh Elijah. Tapi kan saudara, bahwa hari ini kuasa kebangkitan Yesus Kristus membuat kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, karena iman kita itu gak sia-sia ketika kita percaya Yesus, karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Meskipun banyak berita-berita bohong yang berusaha untuk memusnahkan atau untuk menyimpang siurkan berita tentang kebangkitan Yesus Kristus, tetapi dengan iman kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Maka itu kita itu percaya kepada Yesus itu gak sia-sia iman kita. Kata Rasul Paulus, jika Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka iman percaya saya kepada Yesus Kristus itu sia-sia. Buat apa saya percaya Yesus kalau gak ada plusnya? Karena percaya Yesus tidak konflik, ya kan? Udah dikatakan sok suci, udah dikatakan abnormal. Ya jelas, percaya Yesus itu seperti abnormal. Artinya abnormal, gak normal, saudaraku. Masa terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nanti masuk surga? Normal gak? Normal gak? Normal gak? Gak normal, ya kan? Kan agama-agama ini mengajar kalau kamu berbuat baik, berbuat soleh, kamu pasti masuk surga. Tapi Alkitab berbeda. Yang katakan bahwa keselamatan yang kita peroleh itu bukan hasil perbuatan baik kita, tapi pemberian Allah, anugerah Allah. Anugerah apa artinya anugerah? Sesuatu yang diberikan dari Tuhan kepada kita yang sebenarnya kita nggak layak untuk terima itu. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu memisahkan hubungan kita dengan Tuhan, dan kita nggak layak untuk terima keselamatan itu. Tetapi karena kasih karunia Allah yang rela mati buat kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia memberikan selamat untuk saya dan saudara. Betapa besar pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa saya dan saudara. Itu yang disebut dengan anugerah. Yesus yang disalibkan, Yesus yang ditusuk tusuk lambungnya, Yesus yang dimahkotai duri, Yesus yang dicambuk 40 kurang 1 pukulan, 39 kali bahkan tercabik-cabik. Yang diselamatkan adalah saya dan saudara. Siapa yang lebih dari benar? Yesus atau saya atau saudara? Yesus atau saudara yang lebih dari pemenang? Siapa yang lebih dari pemenang? Saya dan saudara. Alkitab bilang engkau dan saya lebih daripada pemenang. Kenapa kita lebih dari pemenang? Lebih daripada Yesus. Kalau Yesus yang berjuang, Yesus yang mati-matian, Yesus yang menderita, Yesus yang disalibkan, Yesus yang dimahkotai duri, tetapi yang menerima keselamatan siapa? Apakah kita disalibkan? Apakah kita berjuang? Apakah kita dimahkotai duri? Apakah kita ditusuk lambungnya? Atau kita dicambuk 39 kali? No, tidak. Tapi Yesus yang berjuang, Yesus yang melakukannya semuanya itu. Maka dari itu saudaraku, Yesus dialah pemenang, dan saya dan saudara lebih dari pemenang. Itulah sebabnya abnormal. Masa harusnya dia lebih dari pemenang, tapi kenapa dikatakan kita yang lebih dari pemenang? Karena kita tinggal menikmatinya. Contohnya, misalnya kalau baru-baru ini Jonathan Christie juara All England ya, saudaraku, yang latihan siapa? Jonathan. Yang jatuh siapa? Yes. Yang pola diet siapa? Jonathan. Pasti kalau seorang pemain badminton nggak mungkin seperti saya perutnya maju ke depan, nggak mungkin saudaraku. Kalau pemain badminton perutnya maju ke depan, atau bukan six pack tapi one pack, melendung pack, ya kan? Itu nggak mungkin. Atau dia ngejar bola kok langsung terseloyongan, ya kan? Coba kalau kita lawan Jojo nggak bisa, karena mungkin kita bukan six pack tapi melendung pack, ya kan? Iya, susah, ya kan ngejarnya. Kenapa dia six pack? Karena dia latihan
latihan fitness, latihan lari. Kalau saudara bukan latihan fitness, ngemil melulu tiap hari ya, nonton TV ngemil, ya kan? Tapi kepingin six pack, akhirnya melendung pack. Salah siapa? Oh salah Tuhan. Tuhan waktu ciptain Adam dan Hawa itu six pack kayaknya. Ya, soalnya aku lihat ya zaman-zaman dulu jarang yang melendung pack ya. Daun ya kan, six pack juga ya kan. Terus Musa ya kan. Tapi kenapa ya manusia zaman sekarang melendung pack misalnya? Karena itu kita nggak bisa kontrol, betul nggak? Kita nggak bisa kontrol. Dulu waktu saya tinggal di Manado, waduh, setiap pulang ibadah. Jadi kalau di Manado ya ulang tahun makan pagi-pagi ya kan, udah sarapan macam-macam. Sarapannya itu bukan sarapan yang biasa, bubur, tapi sarapan makanan, ya kan? Penuh, ya kan? Tiap dari Senin sampai Minggu, akhirnya berat badan saya naik dari 85 kilo. Ya, aduh. Naik ke Gunung Ambang capek juga. Pas naik ke Gunung Ambang, ada teman saya, mahasiswi ya, cewek, ya tiba-tiba pingsan saudaraku. Karena berhubung ceweknya cantik, jadi kita tinggalin aja. Dasar hamba Tuhan, tapi playboy, jadul tampak, ya kan? Coba kalau cantik, kalau Sandra Dewi yang pingsan, pasti pada rebutan, ya kan? Kasih nafas buatan, ya kan? Betul nggak? Berhubung dia mungkin yang sudah overweight gitu kan, waduh, pingsan. Saya, kamu aja. Ya. Saudara-saudara yang kita dalam Tuhan, baru-baru ini kan kita dikejutkan ya oleh berita Sandra Dewi itu bisa Sandra Dewi ya. Suaminya tidak berkata 270 T. Uangnya kayak apa ya? Pernah nggak ada persembahan 270 T? Ya, waduh, saat dia tiba-tiba ya dipersembahkan ke GGB Alpha Omega. Kira-kira beli apa ya GGB Alpha Omega? Ya, beli Bandung ya. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Saya buruan, makanya kalau berbuat jahat jangan tanggung-tanggung. Ya, karena 1 miliar dihukum juga katanya. Terus 2 miliar dihukum juga. Nyuri ayam juga dihukum. Sama-sama dosa nggak? Dosa sama. Dosa besar. Ada nggak dosa besar, dosa kecil di Alkitab? Kan ada. Cuma kita doang mengklasifikasikan dosa besar, dosa kecil. Ya, tapi di hadapan Tuhan semua dosa sama. Ya kan? Jangan tanggung-tanggung kalau berbuat jahat di Indonesia katanya. Ya, lihat para koruptor, kayu tamburan aja 4 triliun ya kan? Masih bisa jalan-jalan, ya kan? Nonton konser mungkin, ya kan? Pergi ke Bali, walaupun mungkin ospar atau pakai topeng. Itulah Indonesia, ya kan? Pada waktu, artis-artis juga ada mirip sama Sandra Dewi. Aduh, Sandra Dewi sudah dapat suami kaya, kan? Siapa sih wanita yang ingin dapat suami kaya? Mustahil nih, para single wanita ini mau nggak dapat suami kaya? Mahal, ya kan? Sekarang mah muka pasar saja penting tobel tebal dompetnya, ya kan? Ya, makanya ini wanita-wanita itu kalau mencintai pria itu harus pakai hati. Tahu nggak pakai hati? Harta dan properti. Ya. Karena apa? Pasti lihat. Masa masih minta uang sama papahnya, ya kan? Sama mamahnya. Kira-kira bisa menghidupi saudara nggak? Mikir kan? Mikir itu keliling. Datang orang yang punya hati, ya kan? Oh ternyata dia punya hati, harta dan properti. Mikir pasti kan? Wah, mamanya pasti nanya. Wah, itu kayaknya bagus tuh, gitu kan? Yang itu belum punya apa-apa, eliminasi aja, ya kan? Saudara? Ya. Saudara lihat film agak lain ya? Ada siapa yang nonton? Ya, lucu ya. Jadi saking kepengen biasa, orang Sumatera biasanya kan pengennya anaknya jadi pejabat, ya kan? Pokoknya kamu jadi polisi atau jadi tentara, pokoknya nggak sampai satu dia pengen jadi tentara, harus jadi tentara. Tapi susah jadi tentara di Indonesia kan? Kalau nggak tebal duitnya, intinya seperti itu. Akhirnya dia ditelepon sama orang tua, kalian orang tua video call, langsung dia ganti seragamnya kan, langsung ada poster ya kan, atau ada spanduk tulis ini poster atau apa gitu loh. Ada yang teman-temannya seolah dia adalah ya kan, seolah dia adalah pengikutnya gitu kan, suruh coba perintahkan, coba tamar-tamaran pelan-pelan, lebih keras lagi. Saya mau katakan begini saudaraku, katanya itu hati, harta dan properti itu selalu menjadi incaran para wanita. Tapi saya percaya wanita yang di sini nggak ada. Amin. Maksudnya nggak ada yang ngaku. Itu wajar dan normal. Dan orang tua juga pasti nggak mengizinkan kalau dia mau dinikahin sama pria yang
tidak punya pekerjaan, mikir nanti anak cucunya mau dikasih makan apa, kasih makan batu, ya kan? Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitannya itu sanggup melakukan perkara yang ajaib dan besar. Maka dari itu saudaraku, ketika kita ada persoalan besar, ketika kita sudah percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang besar, berarti persoalan kita yang kita hadapi itu bukan persoalan yang besar, tapi persoalan yang apa? Alkitab katakan persoalan yang biasa-biasa saja. Gak ada yang luar biasa. Alkitab gak pernah bilang luar biasa. Persoalan yang biasa-biasa saja. Dan kita percaya ketika persoalan kita menganggap persoalan yang biasa-biasa saja, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, pasti kita sanggup mengatasi persoalan hidup kita. Sehingga gak perlu ada Paulus Filipus masuk rehabilitasi, karena kita punya Tuhan yang besar. Kenapa ada Paulus Filipus pada masuk rehabilitasi, ODPJ dan sebagainya? Karena dia tidak mengenal Tuhannya dengan benar. Nah, tadi saya ilustrasikan, saudara kenal Jokowi, nggak kenal, cuma tahu. Saudara follow Jokowi, itu follow, tapi di follow back tidak. Tapi kalau saudara follow Yesus, pasti di follow back sama Yesus. Amin. Ya, bahkan Alkitab ada satu nyanyian bahwa Dia lebih dahulu mengasihi kita, maka Dia yang mengasihi kita lebih dahulu, bukan kita. Ya, mencari Dia terlebih dahulu, itulah yang membedakan antara kekristenan dengan agama-agama lain. Kalau agama itu adalah usaha manusia mencari Tuhan, tetapi kalau kekristenan itu usaha Tuhan mencari manusia, karena saya dan saudara adalah manusia-manusia yang sudah terhilang karena dosa, dan Tuhan mencari. Maka itu di hadapan Tuhan itu tidak ada perbedaan. Mau dia miskin, kaya, dia latar belakang yang jahat, latar belakang pelacur, orang gila, orang yang sedeng, orang yang seno-seno atau orang Manado, semuanya sama di hadapan Tuhan ketika dia datang menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dan saudaraku, bukan soal dia baru datang berarti dia upahnya sedikit. No, saudaraku. Dan bukan soal berapa lama kita menjadi orang Kristen, tapi apa yang kau lakukan selama kamu menjadi anak Tuhan, selama kamu menjadi orang Kristen. Jadi orang yang datang duluan dengan orang yang belakang percaya Yesus, upahnya sama-sama enggak? Sama, saudaraku. Itulah yang abnormalnya di dalam kekristenan. Enak banget yang datang belakangan ya, tapi dia sama-sama upahnya. Maksudnya begini, saudaraku, bahwa di dalam Kristus itu tidak ada perbedaan. Meskipun engkau sudah menjadi majelis lama, dengan tiba-tiba ada pendatang baru menerima Kristus dan dia lebih sungguh-sungguh melayani, dan dia lebih sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Dan yang Tuhan nilai bukan berapa lama saudara menjadi majelis, tetapi apa yang kau lakukan selama engkau menjadi majelis di tempat ini. Itu yang paling penting, saudaraku. Maka dari itu terus berlomba untuk mengerjakan segala sesuatu dengan adanya kuasa kebangkitan Yesus Kristus, membangkitkan umat Tuhan. Bukan hanya sekedar kita bisanya WA atau call, tapi kita lebih daripada Android, multifungsi. Amin. Yes. Karena Tuhan kita ciptakan kita itu multifungsi, lebih daripada Android. Sehingga kita bisa. Contohnya, kita tadinya nggak bisa menyetir mobil. Karena kita belajar, pasti kita bisa. Kita nggak bisa naik motor. Karena kita belajar, kita bisa. Kita nggak bisa masak tadinya ya. Karena kita belajar pasti bisa. Karena manusia diciptakan itu kreatif, bukan robot. Kalau robot kan suruh, jangan. Saudara beli robot hanya untuk membersih lantai. Coba suruh cari duit, kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Saudara cari robot, misalkan beli robot hanya untuk membersihkan atau ngepel lantai. Suruh masak, bisa nggak? Nggak bisa. Karena hanya satu programnya untuk membersihkan lantai. Jangan sekali-kali saudara suruh robot itu masak. Seandainya ada robot yang bisa masak, kayaknya banyak ibu-ibu yang beli robot. Robot diciptakan oleh manusia, satu programnya, ya itu saja dia bekerjakan. Tapi kita diciptakan oleh Tuhan lebih berbagai program yang ada di otak kita dan tubuh jiwa roh kita, sehingga kita mampu melakukan apa saja. Meskipun kita ada badai, ada masalah yang besar, kita mampu untuk mengatasinya. Karena manusia diciptakan bukan seperti robot, tapi manusia diciptakan oleh Tuhan itu diberikan kehendak bebas, free will. Jadi bukan soal benar atau salah, tapi soal bagaimana kita meresponi. Meskipun kita dalam gereja yang sama, pendeta yang sama, firman yang sama,
Tapi ketika kita meresponnya berbeda. Ada yang respon negatif, ada yang respon positif. Ketika respon negatif, pasti hidupnya akan negatif, kehidupannya akan negatif. Tapi kalau dia responnya positif, pasti akan positif. Karena hidup kita itu tidak ditentukan oleh perkataan sekeliling orang, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita belajar hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, apapun persoalan kita perkatakan dengan iman, pasti Tuhan sanggup menyelesaikannya. Rabu Musa mengalami masalah yang sangat besar. Ketika dia diusir, lari dari Mesir dan bersama tentara, bersama orang Israel, memimpin orang Israel, dan kemudian dia dikejar oleh tentara Mesir. Dia lari. Di depan ada laut. Mungkin saudara yang sudah pernah ke sana, saudara lihat bahwa ternyata Israel dengan Mesir itu dibatasi oleh laut. Dulu nggak ada daratnya, nggak ada darat untuk pergi ke Mesir, dari Mesir ke Israel. Sekarang enak, ya, tinggal naik bus, nggak usah naik kapal, langsung ya ke border. Nah, saudara-saudara yang kasih, dulu kan nggak ada. Dan pada waktu Musa dikejar oleh tentara Mesir, ada laut berlaut, nggak ada kapal, nggak ada pesawat, ya, nggak ada sampan. Yang ada hanya apa? Yang ada hanya tongkat. Masa tongkat bisa membawa orang-orang lain seperti kapal? Bisa enggak? Normal enggak? Enggak normal. Saudara, itulah kehidupan iman kita kepada Yesus itu enggak normal. Kenapa? Masa tongkat di laut, pukulin kayak laut. Musa hanya apa? Taat. Musa taat, gak usah banyak mikir. Maka dari itu kalau saudara disuruh Tuhan, gak usah banyak mikir, ya. Ketika banyak mikir, engkau tidak akan mengalami mujizat. Tapi ketika engkau disuruh oleh Tuhan, lakukan, pasti bisa. Pasti bisa, saudara. Nggak bisa. Jangan pernah kita bilang nggak bisa. Apalagi saudara kalau melamar pekerjaan, ya. Kalau melamar pekerjaan ditanya misalnya jurusan apa? Dibutuhkan accounting. Terus pada waktu ditanya, kamu bisa nggak bikin laporan itu? Ya, sedikit-sedikit masih belajar. Kalau saya pemilik perusahaannya, saya langsung pecat, nggak diterima, coret, ya kan? Kenapa? Emang ini tempat kuliah, mau belajar baru sedikit-sedikit. Yang dibutuhkan yang mampu mengerjakan laporan rugi laba, neraca, betul nggak? Kalau saudara jadi pengusahanya, kira-kira diambil nggak? Diterima nggak? Karena bukan kampus, ini tempat pekerjaan, ya. Saudara, saya mau katakan, ini bukan kampus. Bahwa ini tempat kerja. Jadi kita harus berkata, aku mampu. Karena kita sudah belajar, aku bisa. Dan ketika kita bilang bisa, untuk lebih hebatnya lagi, Tuhan yang akan sempurnakan. Asal kita mengandalkan kuasa Tuhan. Itu yang paling penting. Maka dari satu ada perbedaan. Satu tetes keringat, ya, satu tetes keringat bersama dengan Tuhan menghasilkan semangkok hasil. Tapi satu mangkok keringat tanpa Tuhan menghasilkan setetes hasil. Ini perbedaannya, saudara. Ada Tuhan. Mau 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? Ayo, 5 dibagi apa? Ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Hitung. Hitung pakai kalkulator. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Kata Tuhan 12 bakul. 12 bakul, bayangin. 5 ditambah dibagi 5.000, 12 bakul. Ada yang bilang, ya sisa 12 bakul. Waktu itu kan nggak ada orang Manado, nggak ada yang nggak bungkus. Oh, waktu itu kan nggak ada orang Batak juga, nggak ada yang nggak bungkus, ya kan? Kan biasanya kalau zaman sekarang, kok nggak ada sisanya? Semua nggak bungkus, Jo, ya kan pulangnya, betul nggak? Tapi kenapa sisa 12 bakul? Karena ada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ya, jadi apapun persoalannya, kesulitan, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Itulah biblical ekonominya Yesus. Makanya kalau disuruh Tuhan untuk melakukan apa aja, nurut aja, nggak usah banyak mikir. Kalau banyak mikir, kita malah jadi nggak bisa lakuin apa-apa. Setiap disuruh Tuhan, nantilah Tuhan,
jangan sampai seperti orang yang kena kebanjiran sudah di atap, datanglah, artinya datang perahu karet untuk nolong dia. Dia nunggu, kalian wah saya pengennya pesawat, pesawat gak datang, ya kan? Kalau itu akhirnya apa? Orang itu tenggelam. Jadi kalau kita harus ikut berjalan dalam kegerakannya Tuhan agar kita bisa melewati setiap persoalan. Jadi kalau Tuhan jalan ke barat, kita bersama juga jalan ke barat. Jangan sekali-kali melawan arusnya Tuhan. Anak-anak muda yang mungkin belum punya pasangan hidup, kalau Tuhan bilang jangan berpasangan dengan orang yang tidak seiman, nurut toh. Emang masih kekurangan perjodohan Kristen, no? Emang masih kurang, ya kan? Oh nggak ada, orang udah susah katanya. Saya jadi akhirnya punya gini. Saya kembali ngomong teman-teman, gimana kalau kita bisnis aplikasi perjodohan Kristen? Biar orang-orang Kristen, anak-anak muda yang belum punya jodoh saling klik di situ. Kan sekarang ada Tinder ya, ada Tinder betul anak-anak muda? Kalau yang nggak tahu ketinggalan zaman, ya kan? Kalau orang tua nggak tahu ya wajar. Masa orang tua udah punya istri suami, cek di Tinder siapa tuh dapat jodoh lagi? Ya kan? Nah, ya teman-teman yang mau konseling itu, oh dapat jodoh di mana? Di Tinder, ya kan? Oh dapat di Tinder, ya kan? Nah, saudaraku. Saya pikir, bagaimana kalau kita buka aplikasi ya untuk perjodohan Kristen? Biar anak-anak Tuhan gak ada alasan, gak ada jodoh orang Kristen. Tinggal klik perjodohan Kristen muncul, lampirkan surat baptis, KTP lahir baru, ya kan? Gereja mana? Betul nggak? Pelayan apa? Kirim foto. Oh saya jadi singer, ya kan? Oh saya main musik, ya kan? Wah, akhirnya klik, oh match, wah ini GGB Padalarang. Oh dapat mana nih? Oh GGB Surabaya ternyata, kan? Nah, oh ternyata dapat GBDI, waduh, dia seiman dari, ya seiman sama-sama anak Tuhan. Tinggal saudara kuat yang mana mau tarik GBD atau GBDI itu kan, betul nggak? Betul? Yang penting masih dalam jalurnya Tuhan. Ada yang terlalu kebangetan, pokoknya harus GGP cowoknya. Ya misalkan cowoknya GGP kan tinggal sedikit misalnya, ya kan? Sisa ekspor lagi. Sisa ekspornya gereja lagi, ya kan? Misalnya seperti itu, ya kan? Yang penting punya dia takut Tuhan, betul nggak? Dan punya hati, ya. Ingat, takut Tuhan dan punya apa? Harta dan tapi itu ada joke aja ya. Tapi pasti punya harta dan properti ya, karena setiap menikah pasti punya. Beda kalau hamba Tuhan, dengan iman saya menikah. Dengan iman saya menikah. Waktu itu dulu saya menikah juga dengan iman. Aduh, ya wajar karena kita nggak punya apa-apa, ya kan? Kalau yang kerja di perusahaan masa dengan iman terus, dengan iman, tapi juga harus punya properti gitu loh, betul nggak? Kalau dulu waktu saya mau menikah, aduh, makanya paling takut kalau misalkan orang-orang dilamar sama hamba Tuhan, dia mau makan apa ya, gitu kan? Nah, saudara, waktu itu nggak punya duit, ya kan? Mau nikah, aduh, mau beli cincin, ngukur dulu, ya kan? Tunggu dulu jarinya, istilah pacar saya waktu itu, istri saya sekarang, ngukur. Nanti ada rebusnya. Tanggal berapa? Nggak tahu, ya kan? Tuhan belum ngomong, gitu kan? Tuhan belum ngomong. Seminggu kemudian saya dapat salam tempel. Wih, wah, tebus langsung dong, berarti disuruh Tuhan, ya kan? Mau pernikahan? Pada waktu mau pernikahan, biayanya berapa? 25 juta. Ya, cuma punya uang 2,5 juta, ya kan? Berarti kurang 22,5 juta. Ada apa? Ada teman saya. Sini, aku sini. 2,5 juta nggak apa-apa. Aku ingat pernikahan oleh karena iman, ya kan? Yesus bisa mengubah air menjadi anggur, ya, saudara. Dengan iman itu harus, meskipun saudara sudah bekerja, sudah punya kedudukan yang luar biasa, dengan iman itu harus, amin. Karena dengan iman apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti Musa, apa yang tidak mungkin dia belah laut, tidak mungkin belah laut karena dengan karena iman percayanya kepada Tuhan. Demikian juga saudara, kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Allah yang mati, dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga, membuat iman kita itu tidak sia-sia. Maka itu sekali Yesus, tetap Yesus, jangan berubah pikiran. Meskipun ada tawaran-tawaran di luar Yesus, Yesus lebih dari segala-galanya. Yesus yang termahal dan terlalu mahal darahnya untuk saya dan saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit semua. Ya, singer, silakan kita nyanyi bersama. Tuhan bangkit.
Saudara angkat tanganmu dan pegang bagian yang sakit. Saya berkata, firman Allah berkata, oleh pilu-pilu Yesus segala sakit penyakit pasti sembuh. Penyakit apapun yang kau derita, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkanmu. Dalam nama Yesus, entah itu cancer, entah itu jantung, entah itu darah tinggi, bahkan stroke, dalam nama Yesus, Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Haleluya. Bagi saat ini yang sedang mengalami kesulitan dalam ekonomimu, dalam usahamu mengalami penurunan, katakan dengan Yesus, Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus. Tuhan, pulihkan kondisi ekonomi jemaat Tuhan di tempat ini. Yang tidak ada pekerjaan, tolong Tuhan berikan pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Kau sumber kecukupan bagi kami. Yang saat ini mungkin belum ada pasangan hidup, Kau angkat tangan dan katakan pada Tuhan, berikan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Pasti Tuhan sediakan, karena Tuhan tidak akan membiarkan kau seorang diri. Tuhan menyediakan yang terbaik, yang seiman, yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kami berdoa buat Bapak Gembala dan keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau urapi hamba-Mu ini dari beberapa dari tempat yang telah tinggi. Kau memaksamu dengan dahsyat. Segala yang jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Para majelis, tim pengembalaan di tempat ini Bapak, Engkau pakai luar biasa Tuhan. Diberikan roh kerendahan hati untuk melayani Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Tim praise and worship agar semakin mengerti tentang tuntunan Roh Kudus di dalam menyembah Tuhan. Karena aku percaya ketika nama-Mu ditinggikan, Engkau akan menarik semua orang datang kepada Yesus. Terima kasih Bapak untuk jiwa-jiwa yang Kau kirim, untuk GGB Alpha Omega. Kami percaya semakin banyak jiwa yang bertobat dan diselamatkan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kabar baik ke seluruh penjuru muka bumi ini. Terima kasih Bapak. Kau satukan hati kami, satukan roh kami Tuhan, untuk kami terus melayani Engkau dengan segenap hati kami dan kekuatan kami. Diberkatilah kami Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Yang saat ini sedang kuliah dan sekolah, Tuhan berkati berikan hikmat kecerdasan dari Tuhan, marifat dari Tuhan, agar kecerdasannya seperti Daniel, urapan Daniel yang turun ke atas mereka, sehingga mereka mampu bersaing dengan orang-orang teman-teman mereka di sekeliling mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Berkati kota Padalarang, berkati Jawa Barat, sehingga Jawa Barat penuh kemuliaan Tuhan, Padalarang penuh kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Yang sudah diberkati Tuhan, sudah disembuhkan, sama-sama